Nice, no friend. Reinkarnasi sang pengangguran, jika terlahir kembali, aku akan bersungguh-sungguh. Volume 1 Bab 7, Teman. Saya memutuskan untuk mencoba keluar. Lagi pula, Rosie telah menunjukkan padaku bahwa aku bisa melakukan itu, dan aku tidak akan membiarkannya sia-sia. Ayah, kataku, ensiklopedia botani di satu tangan, bolehkah aku pergi dan bermain di luar? Anak-anak seusia saya cenderung mengembara begitu Anda mengalihkan pandangan dari mereka. Bahkan jika saya tinggal di lingkungan umum, saya tidak ingin membuat orang tua saya khawatir dengan menyelinap pergi tanpa mengatakan apapun. Bermain di luar, tidak hanya di halaman. Ya, oh, baiklah, tentu. Tentu saja. Paul memberikan izinnya dengan cukup mudah. Kalau dipikir-pikir, kami belum memberimu banyak waktu luang. Inilah kami, menggunakan seluruh waktu Anda untuk mengajari Anda ilmu pedang dan sihir, tetapi penting bagi anak-anak untuk bermain juga. Saya sangat menghargai bahwa saya memiliki guru yang begitu baik. Saya menganggap Paul sebagai ayah yang tegas yang terlalu khawatir tentang pendidikan anaknya, tetapi cara berpikirnya sebenarnya cukup fleksibel. Aku sudah berpikir akan disuruh menghabiskan sepanjang hari untuk melatih ilmu pedangku. Itu hampir mengecewakan. Paul adalah orang yang memiliki intuisi. Tapi, kamu benar-benar ingin keluar. Dulu aku mengira kau anak yang lemah, tapi kurasa waktu berlalu begitu saja, ya. Kamu pikir aku lemah. Ini adalah berita baru bagi saya. Saya tidak pernah sakit atau apapun. Karena kamu tidak pernah menangis. Oh, baiklah. Tapi jika aku baik-baik saja sekarang, maka tidak masalah, ya. Saya telah tumbuh menjadi anak yang sehat dan menawan. Aku menarik pipiku dan membuat wajah lucu. Paul mengerutkan kening. Cara-cara di mana kamu tidak kekanak-kanakan yang membuatku lebih khawatir. Bukankah aku akan menjadi putra sulung yang kau inginkan? Tidak, bukan itu. Melihat kekecewaan di wajahmu, apakah lebih baik mengatakan bahwa kamu berharap aku menjadi pewaris yang lebih cocok untuk keluarga Greirat? Saya mengemukakan. Aku tidak bangga akan hal itu, tapi ketika aku seusiamu, orang tuamu benar-benar anak nakal yang selalu mengejar perempuan. Kamu dulu pemburu roh, jadi, mereka juga memilikinya di dunia ini, iya. Dan tunggu apakah dia baru saja menyebut dirinya anak nakal. Jika Anda benar-benar ingin menjadi layak bagi keluarga Greirat, pergilah ke sana dan bawa pulang pacar, katanya. Tunggu apakah kami jenis keluarga ini? Bukankah ayahku seorang ksatria yang ditugaskan untuk melindungi kota perbatasan selain menjadi bangsawan tingkat rendah? Apakah kita sama sekali tidak memiliki status sosial? Tidak, saya kira kita hanya benar-benar berpangkat rendah. Dimengerti, kataku. Lalu aku akan pergi ke desa untuk mencari satu atau dua rok untuk dikejar. Hei sekarang. Anda harus bersikap baik pada perempuan. Dan jangan seenaknya membual hanya karena Anda bisa menggunakan sihir yang kuat. Pria sejati tidak menjadi kuat hanya untuk menyombongkan diri. Itu sebenarnya nasihat yang bagus. Sobat, aku berharap saudara-saudaraku dari kehidupan masa laluku bisa mendengarnya. Tapi Paul benar, kekuatan yang digunakan untuk dirinya sendiri tidak ada artinya. Dan bahkan aku bisa memahaminya, mengingat istilah yang dia gunakan. Aku mengerti, ayah kekuasaan harus dicadangkan ketika Anda bisa membuat para gadis melihat betapa kerennya penampilan Anda. Itu, tidak persis seperti yang saya maksud. Ini bukankah itu tujuan diskusi ini? Hehe. Ups, aku hanya bercanda, kataku. Itu untuk melindungi yang lemah, kan? Iya benar sekali. Setelah percakapan itu selesai, aku menyelipkan kembali ensiklopedia botani di bawah satu tangan, mengayunkan tongkat yang aku terima dari Rosie di pinggulku, dan menuju keluar. Namun, sebelum saya melangkah jauh, saya berhenti dan berbalik, mengingat satu hal terakhir. Oh, ngomong-ngomong, ayah, kupikir aku mungkin akan keluar seperti ini sesekali, tapi aku berjanji akan selalu memberitahu seseorang di rumah dulu, dan aku juga tidak akan mengabaikan pelajaran sihir dan pedang harianku. Dan aku berjanji akan pulang sebelum matahari terbenam dan hari menjadi gelap, dan aku tidak akan pergi ke tempat yang berbahaya. Bagaimanapun, aku ingin meninggalkan dia dengan sedikit kepastian. Ah, ya, tentu. Untuk beberapa alasan,
Paul terdengar sedikit keluar dari itu. Dengar, jika Anda memberi saya izin, katakan saja. Baiklah, kataku. Aku pergi. Kembalilah dengan selamat. Dan kemudian, saya meninggalkan rumah. Beberapa hari berlalu. Saya tidak takut dengan dunia luar lagi. Semuanya berjalan cukup baik. Saya bahkan bisa bertukar salam dengan orang yang lewat tanpa bergumam. Orang-orang tahu tentang saya bahwa saya adalah putra Paul dan Zenith, dan murid Rosie. Ketika saya bertemu orang untuk pertama kalinya, saya akan menyapa mereka dengan baik dan memperkenalkan diri. Orang yang saya temui lagi mendapat hari yang baik. Semua orang menyambutku kembali, senyum cerah di wajah mereka. Sudah lama sekali aku tidak merasa begitu terbuka dan tanpa beban. Gabungan ketenaran relatif Paul dan Rosie lebih dari separuh yang membuatku merasa sangat nyaman. Sisanya adalah berkat apa yang telah Rosie lakukan untukku. Yang berarti, kurasa, Rosie harus berterima kasih atas semua itu. Aku harus merawat celana dalam yang berharga itu dengan sangat baik. Tujuan utama saya pergi keluar adalah pergi menjelajah dengan kedua kaki saya sendiri dan mendapatkan daratan. Jika saya tahu jalan saya, maka saya tidak akan tersesat jika saya diusir dari rumah saya. Pada saat yang sama, saya juga ingin melakukan investigasi botani. Lagi pula, aku punya ensiklopedia, jadi aku ingin memastikan bahwa aku tahu tanaman mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak, mana yang bisa digunakan sebagai obat dan mana yang beracun. Dengan begitu, jika saya diusir dari rumah, saya tidak perlu khawatir dari mana saya akan mendapatkan makanan. Rosie hanya mengajari saya dasar-dasarnya, tetapi menurut pemahaman saya, desa kami menanam gandum, sayuran, dan bahan-bahan wewangian yang harum. Bunga fatirus, yang digunakan dalam wewangian itu, sangat mirip dengan lavender, ungu pucat dan bisa dimakan. Dengan spesimen yang secara visual mencolok seperti itu sebagai kasus uji saya mulai menggunakan ensiklopedia botani untuk merujuk silangkan tanaman manapun yang menarik perhatian saya. Ternyata, bagaimanapun, desa itu tidak terlalu besar, dan kami tidak memiliki tumbuhan yang sangat terkenal. Setelah beberapa hari pada dasarnya tidak ada apa-apa, saya memperluas radius pencarian saya dan berjalan lebih dekat ke hutan. Ada lebih banyak tanaman di sana. Jika saya tidak salah ingat, sihir lebih mudah terbentuk di hutan, yang membuatnya lebih berbahaya. Lebih berbahaya karena konsentrasi sihir yang lebih tinggi berarti kemungkinan monster yang lebih tinggi muncul, energi yang menyebabkan mutasi mendadak pada makhluk jinak. Apa yang saya tidak tahu adalah mengapa sihir terkumpul lebih mudah di sana. Selain monster yang cukup langka di bagian ini, kami juga melakukan perburuan monster secara teratur, membuat segalanya menjadi lebih aman. Perburuan monster persis seperti yang terdengar, sekali sebulan, sekelompok pria muda, yang terdiri dari ksatria, pemburu, dan milisi lokal, akan pergi ke hutan dan membersihkan beberapa monster. Namun, tampaknya monster yang cukup mengerikan bisa tiba-tiba muncul di kedalaman hutan. Mungkin bagian dari mengapa aku belajar sihir adalah berperang melawan hal-hal semacam itu. Tapi aku adalah mantan pengurung yang bahkan tidak bisa menangani perkelahian di halaman sekolah. Saya tidak bisa menjadi sombong. Saya tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya, dan jika saya mengacau di saat panas, itu akan menjadi bencana total. Aku telah melihat terlalu banyak orang terbunuh melakukan hal semacam itu ya, di manga, bagaimanapun juga. Tapi aku bukan tipe berdarah panas. Sejauh yang saya ketahui, pertempuran adalah sesuatu yang harus dihindari sebaik mungkin. Jika aku bertemu monster, aku akan lari kembali ke rumah dan memberi tahu Paul. Ya, itu rencana yang bagus. Dengan pemikiran itu, saya berjalan mendaki bukit kecil. Di puncaknya berdiri satu pohon, yang terbesar di sekitarnya. Titik pandang yang tinggi seperti ini akan sempurna untuk memastikan tata letak desa saya. Juga, karena ini adalah pohon terbesar di daerah itu, saya ingin melihat jenisnya. Dan saat itulah saya mendengar mereka. Suara. Kami tidak membutuhkan iblis di desa kami. Mendengar suara itu, kenangan menyakitkan datang kembali. Saya ingat waktu saya di sekolah menengah, dan apa yang menyebabkan saya menjadi seorang yang tertutup. Aku ingat mimpi buruk tentang dipanggil, penis pensil. Suara-suara ini sangat mengingatkan saya pada suara-suara yang memanggil saya dengan nama panggilan yang mengerikan itu. Ini adalah suara seseorang yang menggunakan status di sisi mereka untuk menyiksa seseorang di bawahnya.
Keluar dari sini. Ambil ini. Bagus. Pukul langsung, bung. Saya melihat lapangan, berlumpur karena hujan beberapa hari yang lalu. 3 anak laki-laki dengan tubuh berlumuran lumpur sedang melemparkan lumpur ke arah anak laki-laki lain yang sedang berjalan. 10 poin jika kamu bisa mengenai kepalanya. Hei, aku mengenainya. Lihat itu. Tepat di kepala. Astaga. Ini tidak bagus. Ini adalah penindasan klasik di sini. Anak-anak ini mengira anak laki-laki lain ini tidak cukup baik untuk mereka, jadi mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika mereka mendapatkan pistol udara, mereka akan menyalakannya pada anak ini dan melepaskan tembakan. Petunjuk selalu mengatakan untuk tidak mengarahkan benda-benda itu pada orang dan menembak, tetapi anak laki-laki seperti ini tidak melihat target mereka sebagai manusia. Mereka menjijikkan. Target mereka bisa saja dengan cepat terseok-seok dalam perjalanannya, tetapi untuk beberapa alasan, dia membuang-buang waktu. Saya melihat lebih dekat dan melihat bahwa dia memiliki sesuatu seperti keranjang yang dipegang di dadanya, yang dia bungkuk untuk menjaga isinya aman dari bola lumpur yang dilemparkan ke arahnya. Itu mencegahnya menjauh dari serangan para pengganggu. Hei, dia punya sesuatu. Apakah itu harta iblisnya? Aku yakin itu sesuatu yang dia curi. Jika Anda bisa menebaknya, itu bernilai 100 poin. Ayo dapatkan harta karun itu. Aku berlari, menuju anak laki-laki itu. Sepanjang jalan, aku menggunakan sihirku untuk membentuk bola lumpur, dan saat aku berada dalam jarak tembak, aku melemparkannya dengan sekuat tenaga. Wap, apa-apaan? Saya memukul anak yang tampak seperti pemimpin mereka, orang yang sangat besar, tepat di wajahnya. Gah, itu masuk ke mataku. Semua teman-temannya segera mengalihkan perhatian mereka ke saya. Siapa kamu? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur. Siapakah Anda, sekutu iblis atau semacamnya? Kira orang seperti ini sama di setiap dunia. Aku bukan sekutu iblis, kataku. Aku adalah sekutu yang lemah. Aku mencibir dengan angkuh. Anak laki-laki lain menguatkan diri, membuat diri mereka sendiri seolah-olah mereka benar. Jangan coba-coba bersikap tangguh. Salah satu dari mereka membentak. Hei, dia anak kesatria itu. Dia hanya seorang bayi. Mereka sudah tahu siapa saya. Kamu yakin anak seorang ksatria harus melakukan hal semacam ini? Iya. Lihat, sudah kubilang ksatria itu ada di pihak iblis. Ayo kita ambil yang lain. Hai teman-teman, kami punya beberapa orang aneh di sini. Sampah. Anak-anak ini memanggil teman mereka. Tapi tidak ada yang muncul. Meski begitu, kakiku terkunci di tempatnya. Tentu, mereka bertiga, tetapi rasanya sangat menyedihkan, membeku karena anak-anak meneriaki saya. Apakah milikku baru saja ditakdirkan menjadi saga dari seorang yang tertutup? Kamu tutup mulut. Saya menggigit kembali. Bersekongkol dengan anak 3 lawan 1 kalian yang terburuk. Wajah mereka kacau karena bingung. Sial. Hei, kaulah yang berteriak sekarang, dasar bodoh. Salah satu dari mereka berseru. Aku kesal, jadi aku melemparkan moodball lagi ke arah mereka. Aku terlewat. Dasar anak nakal. Dari mana dia mendapatkan lumpurnya? Tidak masalah. Buang saja kembali. Apa yang telah saya keluarkan dikembalikan 3 kali lipat, tetapi berkat gerak kaki yang telah diajarkan Paul kepada saya, serta sedikit sihir, saya bisa menghindari tendangan voli dengan anggun. Hei, menjatuhkannya. Ya, kamu tidak seharusnya menghindar. Hehehe. Hei, jika Anda tidak dapat memukul saya, itu Anda masalah, sobat. Ketiga anak laki-laki itu terus melempar bola lumpur ke arahku untuk beberapa saat lagi, tetapi ketika menjadi jelas mereka tidak akan memukulku, mereka mengangkat tangan seolah-olah mereka tiba-tiba menemukan sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan. Ini membosankan. Ya, ayo pergi. Dan kami akan memberitahu semua orang bahwa anak ksatria itu adalah pencinta iblis. Mereka mencoba membuatnya terdengar seperti mereka tidak tersesat bahwa mereka baru saja memutuskan untuk berhenti. Dengan itu, bajingan kecil menuju ke ujung lain lapangan. Saya telah melakukannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya mengalahkan para pengganggu. Bukan untuk menyombongkan diri atau apapun. Wah, argumen seperti itu sama sekali bukan keahlianku. Saya senang hal-hal tidak terjadi. Untuk saat ini, saya perlu memeriksa anak yang mereka lempar lumpur.
Saya berpaling padanya dan bertanya, "Hei, kamu baik-baik saja? Apakah barang-barang Anda baik-baik saja?" Wah, anak laki-laki itu sangat cantik sehingga sulit untuk mengira kami seumuran. Dia memiliki bulu mata yang agak panjang untuk seseorang yang sangat muda, dengan hidung mungil yang mungil, bibir tipis, dan garis rahang yang agak lancip. Kulitnya seputih porselen, dan raut wajahnya dipadukan untuk membuatnya tampak seperti kelinci yang terkejut, di samping rasa kecantikan yang tak terkatakan. Astaga, andai saja Paul yang lebih cantik. Mungkin aku akan memiliki wajah seperti itu. Tidak, Paul tidak tampan. Dan Zenith terlihat sangat bagus. Itu artinya wajahku baik-baik saja. Tentunya dibandingkan dengan wajah saya di kehidupan masa lalu saya, semua lembek dan ditandai dengan jerawat. Jadi, ya, saya cukup tampan. Ya, anak laki-laki itu mengalihkan pandangannya yang takut-takut kembali padaku. Ya, aku baik-baik saja. Dia membuatku ingin melindungi dan merawatnya, seolah-olah dia adalah hewan kecil. Jika Anda adalah seorang wanita yang menyukai hal-hal aneh, Anda akan tidak berdaya di hadapannya. Ya, jika Anda bisa melewati cara dia semua berlumuran lumpur. Pakaiannya kotor, dan lumpur menempel di separuh wajahnya. Bagian atas kepalanya pada dasarnya berwarna coklat seragam. Sangatlah ajaib bahwa dia berhasil menyimpan keranjangnya dengan aman. Hanya ada satu hal yang harus saya lakukan. Di sini, kenapa tidak kamu taruh di sana dan berlutut di dekat parit irigasi, kataku. Hah, apa? Anak laki-laki itu berkedip dalam kebingungan bahkan ketika dia mulai melakukan apa yang saya katakan. Kira dia adalah tipe anak yang melakukan apa yang diperintahkan. Jika dia adalah tipe pemberontak, dia akan melawan balik para pengganggu itu sebelumnya. Dia merangkak ke selokan irigasi, meringkuk sambil mengintip ke dalam air. Seorang pria yang menyukai hal-hal sota akan sangat terlibat dalam situasi ini juga. Di sini, kataku. Tutup matamu. Saya menggunakan sihir api untuk memanaskan air ke suhu yang sesuai, tidak terlalu panas atau terlalu dingin, tetapi suhu 40 derajat Celcius yang nyaman dan hangat. Saya kemudian mengambil sebagian dan menyiram kepala anak itu. Goah, aku meraih kerah bajunya saat dia menggeliat dan mencoba melarikan diri, dan mulai membersihkan lumpur. Dia berjuang pada awalnya, tetapi karena dia terbiasa dengan suhu air, dia mulai tenang. Adapun pakaiannya, itu harus dicuci di rumah. Baiklah, itu harus dilakukan, kataku. Dengan lumpur keluar, saya menggunakan sihir api untuk menciptakan angin panas, seperti pengering udara, lalu mengambil sapu tangan untuk menyeka sisa wajah anak laki-laki itu dengan hati-hati. Dengan melakukan itu, aku akhirnya bisa melihat telinganya yang runcing, seperti peri, serta rambut hijau zamrud yang dia pakai. Aku segera teringat sesuatu yang Rosie katakan padaku. Jika Anda pernah melihat seseorang dengan rambut hijau zamrud, pastikan Anda tidak mendekati mereka. Tunggu sebentar. Itu kurang tepat. Saya pikir itu. Jika Anda pernah melihat seseorang dengan rambut hijau zamrud dan sesuatu yang tampak seperti permata merah di dahi mereka, pastikan Anda tidak mendekati mereka. Ya, itu dia. Aku sudah lupa sedikit tentang permata merah itu. Dahi anak ini, bagaimanapun, tidak lain hanyalah halus dan putih cantik. Wah, saya aman. Dia bukan salah satu dari super tiang jahat itu. Terima kasih. Kata-kata terima kasih bocah itu menarikku kembali ke momen itu. Dia agak membuatku kesemutan di sana. Saya memutuskan untuk memberinya beberapa nasihat. Dengar, jika kamu hanya berguling untuk orang seperti itu, mereka tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian, kamu tahu. Saya tidak bisa mengalahkan orang-orang itu. Anda harus ingin melawan, itulah kuncinya. Tapi mereka selalu punya anak yang lebih besar. Dan aku tidak ingin terluka. Jadi itu dia. Jika dia melawan, anak-anak itu akan memanggil teman-teman mereka, dan mereka akan memukulinya dengan teliti. Tidak peduli di dunia mana Anda tinggal, itu adalah sesuatu. Rosie telah berusaha keras, jadi orang dewasa sepertinya telah menerima iblis, tetapi tidak dengan anak-anak. Anak-anak bisa begitu kejam. Ini di sini tidak terlalu jauh dari kefanatikan langsung. Kamu pasti kasar, ditindas hanya karena warna rambutmu membuatmu terlihat seperti super. Kamu tidak terganggu olehnya. Guru saya adalah iblis. Anda berasal dari ras apa? Saya bertanya.
Rosie telah memberitahuku bahwa Migurt dan Supert berhubungan erat. Mungkin rasnya juga. Tapi bocah itu hanya menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Dia tidak tahu. Pada usianya, aneh. Ayahmu ras apa? Dia setengah elf. Separuh lainnya adalah manusia, katanya. Dan ibumu, dia manusia, tapi dia juga memiliki darah manusia binatang di sana. Anak dari setengah peri dan seperempat binatang. Apa itu menjelaskan rambutnya? Air mata mengalir di mata anak laki-laki itu. Jadi mereka ayahku, dia. Dia memberitahuku bahwa aku bukan iblis, tetapi rambutku tidak sama warnanya dengan dia atau ibuku. Dia mulai menangis, dan saya mengulurkan tangan untuk menepuk kepalanya dengan meyakinkan. Namun, jika warna rambutnya tidak cocok dengan kedua orang tuanya, itu masalah besar. Kemungkinan ibunya berselingkuh terpikir olehku. Apakah warna rambutmu satu-satunya hal yang berbeda? Ya, telingaku lebih panjang dari ayahku juga. Saya melihat. Ras iblis yang memiliki telinga panjang dan rambut hijau terdengar cukup masuk akal. Maksudku, aku tidak ingin terlalu keras mencampuri urusan rumah tangga orang asing, tapi aku sendiri pernah menjadi anak yang diintimidasi, jadi aku ingin melakukan sesuatu untuknya. Juga, saya merasa sangat kasihan padanya, diintimidasi hanya karena memiliki rambut hijau. Beberapa penindasan yang saya alami adalah akibat dari hal-hal bodoh yang saya lakukan. Tapi bukan anak ini. Tidak ada usaha apapun dari pihaknya yang bisa mengubah bagaimana dia dilahirkan. Sejak lahir dia ditakdirkan untuk dilempari bola lumpur ke arahnya di pinggir jalan hanya karena rambutnya agak hijau. Hanya memikirkannya saja sudah cukup membuatku kesal lagi. Apakah ayahmu memperlakukanmu dengan baik? Saya bertanya. Ya, dia menakutkan saat marah, tapi dia tidak marah jika aku bersikap baik. Dan bagaimana dengan ibumu? Dia baik. Nada suaranya menunjukkan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Kemudian lagi, saya tidak bisa benar-benar tahu pasti tanpa melihat sendiri. Baiklah, kataku. Ayo pergi, oke. Pergi kemana? Kemanapun Anda pergi. Hei, tetaplah dengan seorang anak, dan orang tuanya pasti akan muncul. Itu, seperti, hukum alam. Kenapa kamu ikut denganku? Yah, orang-orang yang sebelumnya mungkin akan kembali. Aku akan mengusir mereka. Apakah kamu dalam perjalanan pulang? Atau apakah Anda membawa keranjang itu ke suatu tempat? Aku, mengantarkan makan siang ayahku. Ayahnya setengah peri, iya. Ketika elf muncul dalam cerita, mereka adalah orang-orang yang berumur panjang dan isolasionis dengan watak angkuh yang meremehkan ras lain. Mereka terampil dengan busur dan juga dengan sihir. Sihir air dan angin adalah keahlian mereka. Dan telinga mereka panjang, tentunya. Rosie pernah berkata, itu sangat akurat, meskipun mereka tidak terlalu isolasionis. Apakah mayoritas elf pria dan wanita super cantik di dunia ini juga? Tidak. Memikirkan elf sebagai makhluk super cantik adalah prasangka orang Jepang yang kasar. Para elf di game barat memiliki wajah yang terlalu bersudut dan lancip, dan sama sekali tidak terlihat cantik. Tebak otaku Jepang dan normis asing memiliki kepekaan yang berbeda. Dalam kasus anak laki-laki ini, bagaimanapun, itu mengingat bahwa orang tuanya panas. Jadi, kenapa? Kenapa kamu melindungiku? Tanyanya terbata-bata, tingkah lakunya membangkitkan lebih banyak naluri protektif dalam diriku. Ayahku memberitahuku bahwa aku harus menjadi sekutu bagi yang lemah. Tapi, anak-anak lain mungkin mengecualikanmu karena itu. Mungkin begitu. Itu adalah cerita umum, ditindas karena membantu korban penindasan. Jika itu terjadi, aku akan bermain denganmu, kataku. Mulai hari ini, kami berteman. Keripik kami berada di tumpukan yang sama sekarang. Rantai penindasan tumbuh ketika orang yang dibantu berbalik pada penolong mereka alih-alih bersyukur dan membalas kebaikan itu. Memang, alasan anak ini menjadi korban berakar pada sesuatu yang lebih dalam dari itu, jadi saya ragu dia akan berbalik dan berpihak pada para pengganggu. Apakah kamu biasanya terlalu sibuk membantu pekerjaan rumah? Saya bertanya. Tidak juga. Dia mengerahkan ekspresi malu-malu dan menggelengkan kepala. Itu benar. Saya belum mendapatkan nama Anda. Saya Rudes. Aku Sylph, suaranya sangat pelan sehingga sulit untuk memahami bagian kedua.
Sylph. Ya, itu nama yang bagus. Seperti roh angin. Saat itu, wajah Sylph menjadi merah, dan dia mengangguk. Ya, asteris-asteris ayah Sylph adalah pria yang sangat menarik. Dia memiliki telinga runcing dan rambut pirang yang hampir berkilau, dan dia langsing tanpa kekurangan otot. Tentu saja, dia hidup sesuai dengan nama setengah peri, mewarisi bagian terbaik dari peri dan manusia. Dia berjaga di sebuah menara pengawas di tepi hutan, dengan busur di satu tangan. Ayah, panggil Sylph. Aku sudah membawakan makan siangmu. Ah, terima kasih, Pi, seperti biasa. Apakah kamu ditindas lagi hari ini? Saya baik-baik saja. Seseorang membantuku. Sylph berbalik untuk melihat ke arahku, dan aku membungkuk sedikit. Senang bertemu denganmu, kataku. Saya Rudess Greyrat. Greyrat, seperti di Paul Greyrat. Ya Pak. Dia adalah ayah saya. Ah, ya, aku pernah mendengar tentangmu. Wah, kau anak yang sopan. Oh, maafkan aku. Saya Laos. Saya biasanya berburu di hutan ini. Berdasarkan apa yang saya dengar, menara pengawas ini didirikan sebagai pos pengawas untuk mencegah monster keluar dari hutan, dan dikelola oleh orang-orang dari desa sepanjang waktu. Tentu saja, Paul juga ada di daftar itu, yang menjelaskan mengapa Laos mengenalnya. Saya yakin mereka telah berbicara satu sama lain tentang anak-anak mereka masing-masing. Saya tahu bagaimana anak saya harus terlihat, tapi itu hanya sesuatu dari nenek moyang kami yang jauh, kata Laos. Saya berharap Anda akan berteman satu sama lain. Tentu, Tuan. Dan bahkan jika Sylph adalah seorang super, itu tidak akan mengubah sikapku sedikitpun. Saya mempertaruhkan kehormatan ayah saya untuk itu. Hukum mengeluarkan suara keheranan. Itu adalah kata-kata yang mengesankan untuk anak laki-laki seusiamu, katanya. Aku agak cemburu karena Paul memiliki anak yang cerdas. Menjadi pandai dalam berbagai hal sebagai seorang anak tidak berarti orang itu akan terus menjadi baik sebagai orang dewasa, kataku. Kamu tidak perlu cemburu sekarang karena masih ada waktu bagi Sylph untuk tumbuh dewasa. Saya pikir saya harus mengucapkan kata yang bagus. Heh. Sekarang saya mengerti apa yang Paulus bicarakan. Apa yang ayahku katakan. Berbicara denganmu membuat seseorang merasa seperti orang tua yang tidak memenuhi syarat. Saat kami berbicara, saya merasakan keliman di ujung baju saya. Aku melihat, dan Sylph sedang mencengkeramnya, kepalanya tertunduk. Kurasa percakapan orang dewasa seperti ini membosankan bagi anak-anak. Bapak, Laos, saya bertanya, bisakah kita berdua pergi bermain sebentar? Oh ya, tentu saja. Hanya saja, jangan terlalu dekat dengan hutan. Yah, tidak perlu dikatakan lagi. Saya merasa seharusnya ada lebih banyak aturan dasar dari itu. Dalam perjalanan kami ke sini, ada sebuah bukit dengan pohon besar di atasnya. Saya pikir kami akan bermain-main di sana. Aku berjanji Sylph akan pulang sebelum hari gelap. Dan begitu anak Anda pulang, dapatkah Anda melihat ke arah bukit itu? Jika sepertinya saya belum pulang, ada kemungkinan besar ada yang tidak beres. Bisakah Anda mengatur pencarian jika itu terjadi? Lagi pula, tidak ada ponsel di dunia ini. Membangun komunikasi yang tepat itu penting. Tidak mungkin untuk menghindari semua potensi masalah, tetapi bangkit kembali dengan cepat dari masalah juga penting. Kerajaan ini tampaknya cukup aman, tetapi tidak ada yang tahu di mana bahaya mungkin bersembunyi. Dengan sekali melihat kembali ke Laos, yang agak tercengang, Sylph dan aku kembali ke pohon di puncak bukit. Jadi, apa yang ingin kamu mainkan? Saya bertanya. Saya tidak yakin. Saya belum pernah bermain dengan teman sebelumnya. Sylph berjuang keras untuk mengeluarkan kata, teman. Saya kira dia benar-benar tidak pernah memilikinya sebelumnya. Aku merasa kasihan padanya. Tapi aku juga tidak punya teman. Ya, kataku, sampai saat ini aku sendiri tidak pernah benar-benar meninggalkan rumah. Tapi bagaimanapun, apa yang ingin kamu mainkan? Sylph mengatupkan kedua tangannya dan menatapku. Kami kira-kira tingginya sama, tetapi karena dia terus membungkuk, dia harus menatapku. Jadi, kenapa kamu terus mengubah caramu berbicara? Oh, bergantung pada siapa Anda berbicara, tidak sopan untuk tidak berbicara dengan benar. Anda harus menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Rasa hormat, seperti caraku berbicara dengan ayahmu sebelumnya.
Dia terdengar seperti dia tidak begitu mengerti, tapi pada akhirnya dia akan mengerti. Itu adalah bagian dari tumbuh dewasa. Lebih penting lagi, kata Sylph, bisakah kamu mengajariku hal yang kamu lakukan sebelumnya? Benda apa? Mata Sylph berbinar hidup. Dia posturet dan melambaikan tangannya saat dia menjelaskan, seperti ketika Anda membuat air hangat pergi semua splosh dari tangan Anda, dan ketika Anda membuat angin hangat seperti deru. Ah iya, bahwa sihir yang saya gunakan untuk membersihkan lumpur. Apakah itu sulit? Memang sulit, tapi dengan latihan, siapapun bisa melakukannya. Mungkin. Akhir-akhir ini, cadangan magis saya tumbuh begitu banyak sehingga saya bahkan tidak yakin berapa banyak yang saya keluarkan, belum lagi apa dasar untuk orang-orang di sini. Tapi kemudian, ini hanya menggunakan api untuk menghangatkan air. Orang-orang mungkin tidak bisa begitu saja mengangkat dan menyulap air panas tanpa mantra, tetapi dengan sihir gabungan, siapapun bisa mereproduksi efeknya. Itu sebabnya mungkin baik-baik saja. Mungkin. Baiklah kalau begitu. Saya mengumumkan. Hari ini, kami akan memulai pelatihanmu. Jadi, Sylph dan aku bermain sampai matahari terbenam. Ketika saya kembali ke rumah, Paul sangat marah. Dia berdiri dengan gagah di pintu masuk, tangan diletakkan di pinggulnya sebagai ekspresi kemarahannya. Saya segera mencoba memikirkan kesalahan apa yang telah saya lakukan. Hal pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah dia menemukan celana dalam berharga yang saya sembunyikan. Ayah, aku pulang, kataku. Apa kamu tahu kenapa aku kesal? Bukan saya. Pertama, saya harus berpura-pura bodoh. Saya tidak ingin membawa masalah yang tidak perlu pada diri saya sendiri jika barang berharga saya belum ditemukan. Bapak, istri Eto datang lebih awal dan memberitahu saya bahwa Anda memukul anak laki-laki mereka, Somal. Siapa sebenarnya Tuan Eto dan Somal? Nama-nama itu tidak membunyikan bel, jadi aku harus berpikir. Saya tidak banyak berinteraksi dengan penduduk kota selain perkenalan dasar. Saya telah memberi mereka nama saya dan mendapatkan nama mereka sebagai balasannya, tetapi saya tidak dapat mengingat apakah ada Eto di antara mereka atau tidak. Tunggu. Tahan. Apakah ini hari ini kesialanku? Saya bertanya. Iya. Satu-satunya orang yang saya temui hari ini adalah Sylph, Laos, dan ketiga bajingan itu. Jadi, apakah Somal salah satu dari ketiga anak itu? Saya tidak memukulnya. Yang saya lakukan hanyalah melemparkan lumpur padanya. Apakah Anda ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Bahwa pria tidak menjadi kuat hanya untuk menyombongkan diri. Betul sekali. Aha. Sekarang saya paham. Kalau dipikir-pikir, anak itu mengatakan sesuatu tentang bagaimana dia akan memberitahu semua orang bahwa aku adalah pencinta iblis. Aku tidak tahu bagaimana itu berubah menjadi dia berbohong tentang aku meninju dia, tapi bagaimanapun juga, dia bertekad untuk menjelekkanku. Aku tidak yakin apa yang kamu dengar, ayah, tapi... Oh, tidak, jangan. Bentak Paul. Saat Anda melakukan sesuatu yang salah, hal pertama yang Anda lakukan adalah meminta maaf. Apapun kebohongan yang dikatakan anak ini, ayah saya jelas-jelas telah membelinya. Sampah. Pada titik ini, bahkan jika aku mengatakan yang sebenarnya tentang aku menyelamatkan Sylph dari para pengganggu itu hanya akan terdengar seperti kebohongan belaka. Tetap saja, yang bisa saya lakukan hanyalah menjelaskan apa yang terjadi sejak awal. Oke, jadi aku sedang berjalan di jalan ketika tidak ada alasan. Paul semakin marah. Dia tidak berniat mendengarkan saya. Aku bisa saja mengatakan, maaf, tapi aku merasa itu juga tidak adil bagi Paul. Aku tidak ingin dia membuat kebiasaan berperilaku seperti ini dengan adik laki-laki atau perempuan manapun yang mungkin dia buatkan untukku. Metode hukuman ini tidak adil. Aku tutup mulut. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Paul menuntut. Karena jika aku melakukannya, kamu hanya akan membentakku untuk tidak membuat alasan. Mata Paul menyipit. Apa, sebelum seorang anak bisa mengatakan apapun, Anda meneriaki mereka dan membuat mereka meminta maaf. Semuanya begitu cepat dan mudah bagi Anda, orang dewasa. Pasti bagus. Rudy, wap, plak, sentakan rasa sakit yang panas menembus pipiku. Dia memukulku. Maksudku, aku berharap sebanyak itu. Itu sebabnya saya teguh bertahan. Saya mungkin tidak pernah dipukul selama sekitar 20 tahun. Tidak aku dipukuli saat aku diusir dari rumah,
jadi itu berarti 5 tahun, kurasa. Ayah, saya selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjadi anak yang baik. Tidak pernah sekalipun aku berbicara kembali denganmu atau ibu, dan aku selalu melakukan yang terbaik untuk melakukan apapun yang kalian berdua katakan padaku. Itu tidak ada hubungannya dengan ini. Sepertinya Paul tidak bermaksud untuk menyerang saya. Ada ekspresi ketakutan yang jelas di matanya. Masa bodoh. Itu bagus untukku. Ya, benar. Saya selalu melakukan yang terbaik untuk membuat pikiran Anda tenang dan membuat Anda mempercayai saya, Ayah. Anda tidak mendengarkan sepatah kata pun yang saya katakan, dan Anda tidak hanya menerima kata-kata dari seseorang yang tidak saya kenal dan meneriaki saya, Anda bahkan mengangkat tangan ke arah saya. Tapi anak Somal ini terluka. Menyakiti. Itu berita baru bagiku. Apakah saya telah melakukan itu padanya? Jika saya punya, mungkin dia menggunakannya untuk menjual ceritanya. Yah, sayang sekali. Saya dibenarkan atas apa yang telah saya lakukan. Menganggap semua hal tentang dia disakiti ini bukan hanya kebohongan bodoh. Bahkan jika ternyata itu salahku dia terluka, aku tidak akan meminta maaf untuk itu, kataku. Saya tidak menentang apapun yang Anda ajarkan kepada saya, dan saya bangga dengan apa yang saya lakukan. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Oh, sekarang dia tiba-tiba penasaran. Hei, itu adalah kesalahannya sendiri karena memutuskan dia tidak akan mendengarkanku. Apa yang terjadi dengan tidak ingin mendengar alasan? Wajah Paul berubah menjadi cemberut. Sepertinya saya sudah dekat sekarang. Tolong jangan khawatir, Ayah. Lain kali saya melihat 3 orang mengejar seseorang yang tidak mau melawan, saya akan mengabaikannya. Bahkan, aku akan melompat jadi 4 lawan 1. Saya akan memastikan bahwa semua orang di sekitar tahu bahwa Greyrat bangga dengan penindasan dan mengeroyok yang lemah. Tapi begitu saya dewasa dan meninggalkan rumah, saya tidak akan pernah menggunakan nama Greyrat lagi. Aku akan sangat malu untuk memberitahu siapapun bahwa aku adalah bagian dari keluarga yang begitu mengerikan sehingga mereka mengabaikan kekerasan yang sebenarnya dan menerima pelecehan verbal. Paul terdiam. Wajahnya memerah, lalu menjadi pucat, dan ada konflik di ekspresinya. Apakah dia akan menjadi gila? Atau apakah aku masih belum mendorongnya? Anda harus berhenti sementara Anda di depan, Paul. Saya tahu saya tidak melihatnya, tetapi saya telah menghabiskan lebih dari 20 tahun berbicara untuk keluar dari argumen yang tidak dapat saya menangkan. Jika Anda memiliki 1 poin kuat untuk dibuat, ini mungkin berakhir dengan seri, tetapi keadilan ada di pihak saya kali ini. Anda tidak memiliki harapan untuk memenangkan yang ini. Maaf, kata Paul, menundukkan kepalanya. Saya salah. Ceritakan apa yang terjadi. Ya, lihat, menggali hak Anda hanya akan memperburuk keadaan bagi kami berdua. Ingat, ketika Anda melakukan sesuatu yang salah, hal pertama yang Anda lakukan adalah meminta maaf. Dengan lega, saya menjelaskan detail situasinya seobjektif mungkin. Saya sedang berjalan ke atas bukit ketika saya mendengar suara-suara. Ada 3 anak laki-laki di lapangan kosong yang melemparkan lumpur ke arah anak laki-laki lain yang sedang berjalan di sepanjang jalan. Saya memukul mereka dengan lumpur sekali atau 2 kali sampai mereka mundur, lalu mereka pergi sambil menjelek-jelekkan saya. Kemudian, saya menggunakan sihir untuk membersihkan lumpur dari 1 anak laki-laki itu, dan kami bermain bersama. Jadi, ya, kataku, jika aku akan meminta maaf, anak Somal ini perlu meminta maaf kepada Sylph terlebih dahulu. Ketika Anda terluka secara fisik, Anda akan segera sembuh, tetapi luka emosional tidak hilang begitu cepat. Bahu Paul terkulai putus asa. Kamu benar. Saya memiliki semua ini salah. Maafkan saya. Ketika saya melihatnya, saya teringat apa yang Laos katakan kepada saya sebelumnya, berbicara dengan Anda membuat orang merasa seperti orang tua yang kurang memenuhi syarat. Apakah upaya Paul untuk memarahi saya adalah karena dia mencoba untuk menunjukkan lebih banyak sisi paternalnya? Nah, jika demikian, dia kalah dalam babak ini. Anda tidak perlu meminta maaf. Di masa depan, jika Anda berpikir apa yang saya lakukan salah, tentu saja, marahi saya sesuka Anda. Yang saya minta adalah Anda mendengarkan saya dulu. Akan ada saat-saat ketika kata-kata tidak tepat, atau di mana itu hanya akan terdengar seperti saya membuat alasan, tetapi jika saya memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong coba lihat sisi saya. Aku akan mengingatnya.
Maksud saya tidak berharap Anda berada di pihak yang salah sejak awal, tapi, saat aku, gunakan itu sebagai kesempatan belajar untuk mendisiplinkan adik laki-laki atau perempuan apapun yang akhirnya kau berikan padaku di masa depan. Ya, aku akan melakukannya, kata Paul merendahkan diri. Pria itu jelas dalam semangat yang buruk. Apakah saya sudah bertindak terlalu jauh? Maksud saya, kehilangan argumen dengan putra Anda yang berusia 5 tahun. Itu pasti akan menghilangkan angin dari layar saya. Dia terlihat sedikit muda untuk menjadi seorang ayah. Ngomong-ngomong, ayah, berapa umurmu? Saya 24. Saya melihat. Jadi, dia akan berusia 19 tahun ketika dia menikah dan memiliki aku. Aku tidak tahu usia rata-rata untuk menikah di dunia ini, tapi dengan hal-hal seperti monster dan perang dan kejadian sehari-hari, kedengarannya cukup pantas. Seorang pria yang lebih dari 1 dekade lebih muda dari saya menikah, punya anak, dan sekarang berjuang dengan cara membesarkannya. Mengingat sejarah pengangguran saya yang malas selama 34 tahun, Anda tidak akan berpikir saya akan mampu mengalahkannya dalam banyak hal. Ah, baiklah. Ayah, bisakah aku mengajak Sylph untuk bermain kapan-kapan? Tanyaku. Oh tentu, jawab Paul tanpa melirikku. Puas dengan tanggapan itu, saya menuju ke rumah bersama ayah saya. Saya senang dia tidak berprasangka buruk terhadap iblis.